Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk materi pertama yang akan kita pelajari adalah tentang teks prosedur. Sebelum UTS kemarin, kita sudah belajar tentang dua teks, yaitu teks deskripsi dan yang kedua adalah cerita fantasi. Teks deskripsi adalah teks cerita non-fiksi, sedangkan cerita fantasi adalah cerita fiksi. Sekarang kita belajar mengenai salah satu jenis cerita atau teks non-fiksi lagi, yaitu teks prosedur, bab 3. Nah, teks prosedur itu teks yang seperti apa, Bu? Teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Yang pertama, kalian akan mengidentifikasi ciri teks prosedur agar kalian tahu, oh ini teks prosedur, oh ini teks deskripsi. Tentu berbeda. Yang pertama, di dalam mengidentifikasi ciri, kalian harus tahu tujuannya dulu. Teks prosedur itu dibuat untuk apa? Teks deskripsi kemarin tujuannya untuk mendeskripsikan sebuah objek, baik itu orang, baik itu tempat, atau yang lainnya. Sedangkan teks prosedur berbeda lagi tujuannya. Teks prosedur bertujuan untuk mempengaruhi pembaca agar melakukan langkah-langkah atau kegiatan yang dilakukan oleh penulis. Di situ ada 3 teks yang dipaparkan atau dicontohkan kepada kalian. Yang pertama adalah cara memainkan angklung. Nah, berisi langkah-langkah cara memainkan angklung itu bagaimana? Di situ ada langkah-langkahnya. 1. Sebelum ke langkah-langkah biasanya ada tujuan. Angklung merupakan, dijelaskan dulu apa yang mau dilakukan. Baru langkah-langkahnya. 1. Pegang angklung dengan tangan kiri dan lain sebagainya. Kalian bisa baca sendiri di buku kalian. Sampai langkah yang ke-6. Selamat berlatih untuk melestarikan budaya kita. Ini adalah merupakan sebuah semangat atau sebuah ajakan untuk menyemangati orang lain juga melakukan kegiatan memainkan angklung. Yang kedua, teks 2, cara membuat obat tradisional. Berbeda tadi langkah-langkah memainkan. Sekarang membuat obat tradisional. Kalau langkah-langkah memainkan kan tidak perlu ada bahan dan alat. Kalau membuat tentu saja harus ada bahan dan alatnya. Awal masih Anda mengalami insomnia, diberi pertanyaan dulu untuk menggiring pembaca agar masuk ke dalam teks. Mau apa sih teksnya ini? Setelah itu bahan. 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. 600 cc air. Ingat ya, kalau bahan itu harus jelas, kalau membuat pasti harus jelas berapa takarannya. Selanjutnya adalah langkah-langkah. 1. Ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm sampai yang kelima. Itu langkah-langkahnya. Yang ketiga, tadi cara memainkan. Terus cara membuat. Yang ketiga adalah cara melakukan gerakan tari tortor. Ini juga termasuk prosedur, Bu. Iya. Setiap kegiatan harus ada prosedurnya, harus ada langkah-langkahnya. Tari tortor merupakan salah satu tari tradisional dari Sumatera Utara. Laki-laki digiring dulu, nggak langsung ke langkah-langkah. Itu namanya teks prosedur. Terus masuk ke langkah, putar lagu dari daerah Sumatera Utara yang sesuai. Itu sampai langkah yang ke-7. Diberi lagi sebuah semangat. Dengan belajar tarian ini, kita belajar mewarisi budaya luhur bangsa kita. Selamat berlatih. Nah, dari ketiga teks itu tujuannya berbeda-beda. Yang pertama, teks 1 memandu orang yang akan memainkan angklung dengan langkah yang urut. Nah, tujuannya itu. Yang kedua, tujuannya memandu orang untuk
membuat jamu tradisional secara alami dengan langkah yang urut atau tepat. Teks yang ketiga berbeda lagi, memandu orang untuk melakukan gerakan tari tortor dengan langkah yang runtut. Jadi berbeda-beda, setiap teks prosedur tujuannya berbeda, sama dengan teks deskripsi. Berbeda teksnya, berbeda tujuannya, menerangkan apa teks itu. Kalau teks prosedur juga berbeda, langkah juga berbeda, teksnya juga berbeda tujuannya. Yang kedua adalah mengidentifikasi bahasa dalam teks prosedur. Bahasa dalam setiap teks itu tentu saja sangat berbeda. Teks deskripsi berbeda dengan teks cerita fantasi. Kalau cerita fantasi bebas, kamu mau pakai bahasa lo gue terserah. Karena memang ceritanya cerita fiksi. Tapi kalau cerita deskripsi atau teks deskripsi itu berbeda. Bahasanya juga harus bahasa yang padu, bahasa yang baku, bahasa yang resmi, karena itu merupakan non-fiksi. Nah, sekarang bahasa dalam teks prosedur itu adalah bahasa yang non-fiksi atau bahasa yang resmi. Jadi bahasanya juga harus resmi, jelas, tidak boleh pakai lo gue, harus jelas. Yang pertama, dalam teks prosedur itu ada penggunaan kalimat perintah, saran, atau larangan. Itu sudah pasti. Yang pertama adalah contohnya ada di teks 3. Ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. Ambil, berarti ini merupakan kalimat perintah. Ambil. Nah, kalimat perintah. Contohnya di teks 2. Di teks 2 itu tadi teks 2 ya, yang teks 3 ini teks 2. Yang contohnya di teks 1, pegang angklung dengan tangan kiri. Nah, itu kalimat perintah juga, disuruh memegang. Terus yang di teks 3, contohnya putar lagu dari daerah Sumatera Utara yang sesuai. Putar, berarti kamu disuruh memutar, berarti itu kalimat perintah. Kalimat larangan, coba kita cari, ada nggak kalimat larangan di situ? Pegang angklung dengan cara memegang simpul. Nah, ini nomor 3 di langkah-langkah cara memainkan angklung. Posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Jarak angklung dari tubuh sebaiknya, nah ini berarti kalimat saran, sebaiknya cukup jauh agar angklung dapat digetarkan dengan baik dan maksimal. Sebaiknya, berarti kan ini saran, boleh dipakai, boleh tidak. Kalau angklungnya mau didekatkan juga nggak apa-apa, kalau mau dijauhkan juga nggak apa-apa, karena di situ ada kata sebaiknya. Jadi kalau dijauhkan itu lebih baik, tapi kalau mau didekatkan ya nggak apa-apa, karena saran. Kita coba cari kalimat larangan ya. Nah, ini kalimat yang nomor 4, langkah yang nomor 4. Pegang ujung tabung dasar angklung dengan tangan kanan dan gerakkan dengan getaran ke kiri dan ke kanan. Pegang ujung tabung, ini jelas ya kalimat perintah. Dengan posisi angklung tetap tegak, tidak miring. Nah, ini berarti larangan. Tidak miring agar suara angklung-angklung rata dan nyaring. Berarti kamu tidak boleh memegang angklung dengan miring. Ini berarti larangan. Itu contohnya. Jadi contoh yang pertama atau teks prosedur, bahasanya yang pertama adalah menggunakan kalimat perintah, saran, dan larangan. Itu contohnya tadi. Yang kedua adalah menggunakan kata yang menunjukkan ukuran. Biasanya di dalam teks prosedur itu yang menunjukkan ukuran itu ada di teks prosedur cara membuat. Kalau cara memainkan, cara melakukan, itu biasanya tidak ada bahan. Yang ada ukuran itu biasanya di teks prosedur yang ada bahan dan alatnya. Contoh adalah teks 2, 600 cc air. Nah, ini kan ada ukuran. 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. Itu ukuran.
10 butir biji teratai. Butir itu juga ukuran. Selanjutnya yang C, mendaftar kalimat yang menunjukkan panduan cara melakukan kegiatan secara akurat. Rebus dengan anco yang telah dibuang bijinya sehingga air tersisa 300 cc. Panduan cara melakukan dengan kegiatan secara akurat, jadi ada jelas, pasti airnya tersisa 300 cc. Yang kedua adalah kedua kita akan belajar yang ketiga ya. Yang ketiga adalah mengidentifikasi jenis teks prosedur. Teks prosedur itu jenisnya ada 4. Ini di halaman 91, cara memainkan, cara menggunakan, cara membuat, dan cara melakukan. Jenisnya ada 4, cara memainkan, menggunakan, membuat, melakukan. Nah, kalau dari teks 1 tadi, yang cara memainkan angklung, berarti dia tergolong ke teks prosedur jenis cara memainkan. Yang kedua adalah cara membuat. Yang ketiga cara melakukan. Dan yang keempat adalah cara menggunakan. Mematikan komputer dengan benar. Berarti ini menggunakan komputer. Dari sini mungkin saya akhiri penjelasan untuk materi kita untuk hari ini tentang mengidentifikasi ciri teks prosedur. Kita kenalan dulu sama teks prosedur, ciri-cirinya apa. Tadi ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama tujuannya, ciri tujuannya berbeda. Yang kedua adalah ciri bahasanya. Ada pakai kalimat perintah, pakai menunjukkan akuran, panduan cara melakukan kegiatan secara akurat, dan ciri jenisnya. Jenisnya ada 4, yaitu cara memainkan, cara menggunakan, cara membuat, dan cara melakukan. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.